SMA Negeri 72 Jakarta. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30, tak lama ketika khotbah Jumat baru berlangsung. Dari sekitar TKP, polisi menemukan bom rakitan, remote pengendali, serta senjata mainan tipe airsoft gun, laras panjang, dan revolver. Untuk lebih lengkap membaca peristiwa serangan dugaan teroris di SMA Negeri 72 Jakarta ini, sudah ada pengamat terorisme Islah Bahrawi dan juga mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Bang Islah, kalau melihat rangkaian lokasinya dulu, lokasi, kemudian waktu, dan juga barang bukti yang diduga ini ditemukan, Anda menangkapnya ini memang mengarah ke aksi terorisme kah atau ada kemungkinan lain? Saya melihat begini ya, kalau melihat lokasi ya, kenapa SMA 72 gitu ya. Dan padahal ini lokasi sekolah ini berada di lingkungan militer gitu. Kalau saya melihatnya ya ini aksi lone wolf, aksi yang tidak terkait dengan jaringan, dan ini well defined gitu. Targetnya itu betul-betul yang punya engagement dengan pelaku. Saya kira juga penyidik yang melakukan proses lidik hari ini, Densus dan Polda Metro ya, itu pasti akan memulai dari situ. Apakah pelaku ini punya engagement, punya relasi dengan lokasi ledakan? Ini bisa dimulai dari situ. Kalau memang ternyata dia memiliki relasi dengan lokasi ledakan, bisa dipastikan ini adalah aksi mandiri, aksi teror mandiri. Bisa jadi karena kekecewaan, bisa jadi karena persoalan ideologi, atau bisa jadi anak ini pernah menjadi korban bullying misalnya. Ini akan menjadi bahan pendalaman bagi penyidik yang sedang berada di lapangan. Tapi pada intinya adalah, kalau saya melihat bahwa belakangan ini tren dari kelompok-kelompok sayap kanan atau kelompok konservatif di negara manapun di dunia, terutama yang menyasar anak muda, memang sedang mengalami peningkatan. Nah ini yang harus menjadi perhatian utama dari para penyelidik. Saya kira kalau berbasis jaringan tidak seperti ini polanya. Kalau jaringan itu akan sangat terstruktur, rapi, dan mungkin tidak ada ledakan-ledakan prematur yang tidak direncanakan oleh pelakunya. Dan apalagi senjatanya airsoft gun. Kalau berbasis jaringan tidak akan menggunakan airsoft gun. Dia akan menggunakan alat-alat teror yang lebih serius dan bukan justru airsoft gun ya. Dan apalagi di dalam airsoft gun yang beredar secara visual itu ada beberapa message-message yang tertulis di situ. Jadi kita sebenarnya bisa melihat arah ideologi anak ini seperti apa. Wawasan apa yang dia kuasai, sehingga kemudian dia bisa melakukan aksi teror seperti ini di SMA 72 itu. Saya kira sementara itu saja sih yang saya bisa berikan sementara ini. Oke, kalau dari Pak Anton, berkaca dari pengalaman penanganan kasus dugaan terorisme juga Pak Anton, kalau seperti ini, ledakan baru saja terjadi siang tadi, polisi sekarang fokus apa saja? Ya, kalau saya lihat ini terjadi ledakan di masjid seperti dulu kejadian di Cirebon, ada ledakan di masjid. Dan di sini saya lihat saya beberapa kali, hampir lebih dari 10 kali menangani TKP. Nah, harus segera ditunjuk manajer TKP. Jangan sampai nanti ya semua orang bisa masuk, dan harus orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab. Saya lihat juga sudah di polis lain, kemudian juga ya tim Jihandak juga sudah masuk. Ini betul-betul harus ada koordinasi yang erat antara tim Jihandak, kepala unitnya, dengan manajer TKP. Nah, manajer TKP ini bisa ditunjuk, bisa Kapolres, bisa juga siapa yang ditunjuk untuk mengendalikan situasi, sehingga situasi di TKP ini betul-betul jelas. Kemudian tentukan kapasitas bomnya. Nanti kalau lain-lain kan Pak Islah tahu apakah itu masuk jaringan atau tidak, apakah ini sentimen pribadi atau sentimen kelompok yang memang ada kaitannya dengan SMA 72, karena ini agak unik. Kenapa sasarannya anak sekolah? Nah, apakah ini sebuah pesan bahwa anak sekolah ini sekarang hati-hati, atau memang ada konflik internal di antara mereka? Namun yang perlu saya tekankan, karena ini masalah apapun juga, masalah
bom ini kita perlu hati-hati. Jadi radius tentang penanganan TKP ini sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 11 tahun 2010 itu harus betul-betul dilaksanakan, karena Polri mungkin baru sekarang ini menangani ledakan-ledakan bom lagi. Ini radius, apakah ini klasifikasinya klasifikasi A, B atau C? Kalau Tapi A Pak itu Anton, yang kalau mengancam misalnya langsung. melihat ledakan yang tadi siang, kemudian salah satu temuannya adalah bom molotov, itu radius yang harus disterilisasi itu seberapa luas? Kalau bom molotov itu ya di atas 200 meter. Makanya tadi masih banyak terlihat mendekat TKP, ini kan sudah tidak sesuai dengan kurang sesuai dengan prosedur. Bahkan di dalam olah TKP juga harus ada TKP inti dan TKP yang kedua, baru TKP ketiga. Nah, area TKP ketiga itulah yang boleh dimasuki. Nah, ini kan langsung saja itu bisa dilihat, ini dekat. Kan ini pun juga sterilisasi itu juga ada waktu endap. Apakah ini betul-betul sudah steril atau tidak? Waktu endap itu waktu endap 1 dan waktu endap 2. Waktu endap itu untuk menentukan bahwa betul-betul sudah steril yang disampaikan oleh Kayunit Jihandak kepada masyarakat dan juga kepada petugas. Karena kita tidak tahu sampai sejauh mana bahaya ini. Nah, saya lihat di TKP ini ya masih pabaliut gitu kan. Nah, belum ada betul-betul yang mengatur di TKP bom, karena memang kebiasaan begitu. Dulu juga saya berkali-kali. Nah, setelah ada Perkap itu kita pakai Perkap sehingga betul-betul jangan dianggap enteng, ini seolah-olah hanya di sekolah, ini mungkin bukan jaringan. Kita tidak boleh begitu dalam menangani masalah bom molotov ini. Mungkin rekan-rekan Brimob atau lain-lain lebih tahu, tetapi saya yang pernah beberapa kali menangani olah TKP ini harus betul-betul kita sesuaikan dengan protap yang ada. Jangan sampai di sini antisipasi untuk kemungkinan terburuk ya Pak Anton, TKP tapi harus sudah jelas. Sekarang harus sudah ada. Apakah di sini sudah ada manajer TKP atau belum? Nah, Pak Anton, silakan dari kru TV mungkin menanyakan siapa manajer TKP-nya, sehingga di sini bisa diatur. Nanti untuk isolasi TKP ini sangat-sangat penting, jangan dianggap remeh gitu. Itu juga harus jadi tahapan awal. Tapi Pak Anton, sorry saya potong dulu. Pak Anton, tapi kalau misalnya melihat kerusakannya, melihat dari gambar-gambar kerusakannya, melihat jumlah korban sampai 55 orang, ini sebenarnya masuknya klasifikasi ledakan seperti apa? Bomnya seperti apa? Apakah memang dari bom molotov atau kemungkinan dari bom lain? Ya, ini kan harus kita belum bisa menentukan apakah high atau low. Tapi ya karena banyak kerumunan bisa saja low, karena ada kerumunan bisa 55, tapi juga 55 orang, tapi bisa juga high explosive ini. Ini kita belum bisa menentukan sebelum nanti tim Jihandak mengumumkan. Ini termasuk jenis klasifikasi apa bomnya tersebut. Nah, jadi ini, tapi kalau dilihat dari korban ya cukup banyak, 55 ini akan menimbulkan rasa teror dan ketakutan. Nah, teror ketakutan ini sendiri kok kepada para pelajar, ini ada apa sebetulnya? Ini yang perlu dikaji serius ke depan. Mungkin Pak Islah juga nanti bisa mengkaji lebih dalam. Kenapa ini? Apalagi sekarang ya pelajar ini banyak misalkan ada MBG gitu kan? Apakah ada hubungannya? Kan kita juga tidak. Atau memang konflik internal ini betul-betul harus didalami oleh tim penyidik nanti. Oke, itu juga harus serius. Nah, kalau Bang Islah informasinya di beberapa barang bukti yang disita di bodi senjata laras panjang mainan itu dipenuhi nama-nama terorisme dari negara barat yang terjadi di masjid-masjid. Misalnya ada nama Brenton Tarrant, pelaku terorisme di Selandia Baru dan lain-lain. Ini apakah nama-nama ini bisa dikaitkan atau apa ya? Ada kaitannya antara kejadian yang terjadi pada siang hari ini di SMA N72 dengan nama-nama yang dituliskan? Ya, saya kira begini ya. Pertama, nanti para penyidik itu akan bisa melihat motifnya setelah memprofiling dari pelakunya. Pelaku nanti yang akan berbicara, TKP yang akan berbicara. Tapi sayangnya memang saya sepakat dengan Bang Anton tadi ya. TKP itu sangat sakral dalam satu kasus teror, karena TKP nanti yang akan berbicara banyak.
Sayangnya saya lihat tadi airsoft gun itu juga sudah dipegang oleh petugas pakai baju loreng yang tidak memakai sarung tangan dan sebagainya. Karena nanti dari TKP ini akan DNA yang nempel di barang-barang itu yang akan berbicara. Ada keterlibatan orang lain atau tidak, termasuk di bahan baku bom yang tidak sempat meledak dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari jumlah kenapa dia menyasar sebuah kerumunan yang masjid sedang melakukan Jumatan, itu kan jumlah orangnya banyak. Kalau kita melihat dari sasaran jumlah orang yang sedang banyak, bisa jadi ini low explosive. Kenapa begitu? Karena dia memilih kerumunan yang sedang banyak. Dia tahu impact dari bom itu kecil, sehingga supaya korbannya banyak, dia memilih kerumunan. Karena kalau high explosive biasanya diledakkan dimanapun dengan radius ledakan yang luar biasa, itu biasanya tidak peduli orang sedang berkerumun atau tidak, karena dia hanya ingin mengirimkan message dan simbol. Kalau melihat itu, kenapa SMA 72, kenapa di dalam komplek militer, ini kan sebenarnya ada lebih kepada well-defined target. Target yang terdefinisikan secara jelas, sehingga apa? Bisa jadi pelakunya punya relasi dengan sasaran. Bisa jadi mungkin dia mantan siswa di sana yang pernah mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya, atau dia dendam dengan sekolah karena pernah tidak lulus dan sebagainya. Kalau soal simbol-simbol yang ada di dalam senjata itu, saya kira anak ini punya ketertarikan terhadap ideologi-ideologi tertentu, sehingga dia terilhami dari berbagai kasus teror yang terjadi di luar negeri. Dan memang uniknya biasanya aksi teror di Indonesia itu kan identik dengan gerakan-gerakan Islam kanan yang ekstrim. Kali ini justru yang menjadi sasaran adalah masjid. Dan yang ditampilkan di dalam senjatanya itu adalah simbol-simbol dari kebangkitan gerakan-gerakan kiri atau white supremacy. Saya bisa membayangkan pelaku ini punya wawasan luas tentang dunia teror secara global. Nah, meskipun dia tidak... Bang Islah, tapi berarti sejauh mana profiling ini harus dilakukan untuk menemukan segera pelakunya? Tapi Bang Islah jangan dijawab dulu, nanti kita akan sambung lagi tetap di Breaking News Kompas TV ya, Pak Anton dan Bang Islah.